Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, setelah kemarin kita membahas tentang sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Rasul, mustahilnya Allah, mustahilnya Rasul, jaiznya Allah, jaiznya Rasul. Sekarang kita akan membahas ada berapa jumlah Rasulullah yang wajib kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsatin utawi perinciane utusan 25 lan 20. Iku lazim wajib kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Maksudnya wajib bagi setiap mukallaf mengetahui rincian 25 rasul. Fahakik mongko nyatakno sira wagtanim lan jaraha sira. Fahakik maka yakinlah, wagtanim dan betul-betul ketahuilah itu. Jarah itu menyerobot. Artinya kalau diartikan lafadz itu adalah betul-betul kamu harus mengambil itu gitu. Harus mengambil ini untuk kamu pahami secara betul, dihafalkan dan diketahui dengan jelas. Lalu siapa saja 25 rasul ini? Ingat, kalian harus paham dan menghafalkan 25 rasul ini. Jangan sampai kita sebagai umat Islam gak hafal. Hum utawi khamsata wa ishrin iku Adamun Nabi Adam, Idrisun lan Nabi Idris, Nuhun lan Nabi Nuh, Hud lan Nabi Hud, Ma'soleh sartane Nabi Soleh, wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Soleh, kelima Nabi Ibrahim yang tertera dalam nazam ini. Nabi Adam adalah Abul Bashar, beliau adalah bapaknya manusia. Nabi Idris adalah nabi yang masih hidup sampai hari ini menurut keterangan dalam syarah kitab Aqidatul Awam. Nabi Idris ini masih hidup, bisa jadi saat ini berada di langit tingkat keempat, atau bisa jadi tingkat ke-6, tingkat ke-7, atau bisa jadi beliau ada di surga. Selanjutnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi yang diselamatkan Allah dari bencana banjir bandang. Nabi Hud adalah rasul yang diselamatkan oleh Allah dari angin yang suara tiupannya itu sangat keras. Angin ini meluluh lantakan kaum Ad. Selanjutnya adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah rasul yang diselamatkan oleh Allah dari teriakan malaikat Jibril yang menghancurkan kaum Samud. Wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam ceritanya diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud, dibakar namun tidak terbakar. Kulun utawi saben-saben suwiji iku muttabaun dan nut. Artinya masing-masing dari Nabi Adam,
Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Allah menetapkan umat untuk mengikuti mereka. Dengan kata lain, nabi-nabi yang disebutkan tadi yaitu Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan Ibrahim itu memiliki umat. Lut lan Nabi Lut. Lut lan Nabi Lut, wa Ismail lan Nabi Ismail, Ishak lan Nabi Ishak. Selanjutnya ada Nabi Lut. Nabi Lut dalam ceritanya Allah menyelamatkan Nabi Lut dari tiupan angin yang sampai melemparkan batu-batu dan menghancurkan kaum kafir. Menghancurkan orang-orang kafir pada saat itu. Selanjutnya adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim dari ibunda Hajar. Selanjutnya Nabi Ishak, sama dengan Nabi Ismail, yaitu putra dari Nabi Ibrahim, namun beda ibu. Nabi Ishak dilahirkan oleh ibu Saroh. Kada iku kaya mengkono-mengkono Ishak Yakub utawi Nabi Yakub. Yusuf lan Nabi Yusuf, wa Ayyub lan Nabi Ayub. Wa Ayyub utawi Nabi Ayub iku ihtada ngikut sapa Ayub. Setelah Nabi Ishak ada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak. Yusuf, Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub. Jadi runtut. Nah, begitu pula Nabi Ayub. Nabi Ayub juga sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ayub bin Amwas bin Ru'ah bin Rum bin Ais bin Ishak alaihi assalam. Ihtada, perlu diketahui lafaz ihtada ini hanya sebagai pelengkap nazam. Jadi untuk melengkapi nazam maka ditampilkanlah lafaz ihtada, yang artinya Nabi Ayub pun demikian, sama dengan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, yaitu keturunan dari Nabi Ishak. Syu'aib lan Nabi Syu'aib, Harun lan Nabi Harun. Nabi Syu'aib ini bergelar Khotibul Anbiya. Selanjutnya ada Nabi Harun. Nabi Harun ini putra dari Imron, Harun bin Imron. Wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa lan Nabi Yasa. Alnya di lafaz al Yasa ini adalah al tambahan saja. Setelah Nabi Harun, selanjutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini saudara kandung dengan Nabi Harun. Ayahnya bernama Imron. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun saudara kandung yang lahir dari ibu bernama Yuhanal. Selanjutnya wal Yasa lan Nabi Yasa. Nabi Yasa memiliki ayah bernama Aktub ibnul Ajuz. Selanjutnya Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli. Dawud lan Nabi Dawud. Sulaiman utawi Nabi Sulaiman iku ittaba, ngikut sapa Sulaiman. Setelah Nabi Dzulkifli ada Nabi Dawud bin Isha. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Dawud. Ilyas lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus, Zakaria lan Nabi Zakaria. Ilyas ini bin akhi Musa. Nomor 21 Yunus. Nabi Yunus ini memiliki ayah bernama Mata. Nomor 22 Zakaria lan Nabi Zakaria. Nomor 23 Yahya lan Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Zakaria adalah putra dari Nabi Zakaria. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Isa lan Nabi Isa. Nabi Isa sudah sangat populer sekali. Beliau adalah putra Ibu Maryam yang lahir tanpa ayah. Wa Toha lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perlu saya jelaskan panjang lebar bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi
akhir zaman. Wa toha utawi Nabi Muhammad iku khotimun nabi pungkasan. Dak ninggalo sira goyan ing perilaku sasar. Oleh karenanya tinggalkanlah perilaku-perilaku yang menyimpang. Alaihim iku tetep ing atase Rasul as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalam lan rupa keselamatan. Wa alihim lan muga tetep ing atase keluargane para rasul madamat ing dalem selagine isih langgeng apa al ayamu pira-pira mangsa. Jelas bahwa di dalam kitab Aqidatul Awam ini kita diperintahkan untuk mengetahui hafal nama-nama 25 rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.